Nah, inilah lur perkembangan terkini padi Inpari 48 yang saya tanam menggunakan transplanter kemarin. Ini udah umur 50 hari setelah tanam lur. Nah, inilah seperti ini kondisi bawahnya. Ini kemarin tanamnya menggunakan transplanter dan untuk jarak tanamnya itu 20-25 lur. Anakannya ya lumayan. Nah, seperti ini lur. Baru satu kali disemprot hama dan fungi. Kemarin terserang sundep loh, dan alhamdulillah ini saya kendalikan dengan insektisida Josephat. Alhamdulillah sudah berkurang. Nah, ini sawah ini biasanya pertumbuhannya itu sangat lambat lur kalau ditanami jenis padi lain, apalagi jenis Inpari 32 lur. Dan ini saya coba menanam Inpari 48 ini, alhamdulillah lur perkembangannya sangat bagus, beda dengan padi yang lain lur, karena pH-nya sangat rendah dan masih asam-asaman lur. Nah, itu di tengah itu masih agak bergelombang karena emang sawahnya belum maksimal lur. Ini tadinya kebun karet lur, jadi perkebunan karet saya bongkar dan sudah 4 kali tanam ini. Alhamdulillah itu saya yang menanam padi Inpari 48 ini 2 kali yang sudah berhasil, dan 3 kali ini mudah-mudahan ini lebih dari hasil yang kemarin loh. Padi Inpari 48 ini sangat cocok loh untuk ditanam di rawa-rawa ataupun pH tanahnya yang masih rendah. Ini sangat direkomendasikan lur untuk dulur tani semua. Tapi kekurangannya itu di umurnya lur. Umurnya itu agak lama, sekitar 115 sampai 120 hari setelah tanam. Tapi kalau untuk anakan itu sudah lumayan lur. Nah, seperti ini untuk anakannya. Dan tidak anakannya itu produktif ya lur, bisa keluar malai semua nantinya. Nah, nanti saya akan videokan lagi bagaimana perkembangan setelah padi keluar malai lur. Jadi untuk pupuk ini saya menggunakan yang pertama itu 150 kilo lur, Orea 50 kilo, untuk NPK 100 kilo. Dan untuk yang kedua, pemupukan kedua, saya gunakan Ponskanya 100 kilo, Oreanya 100 kilo juga lur, karena kemarin itu perkembangannya masih kurang maksimal, jadi saya tambah Oreanya. Dan ini alhamdulillah sudah seperti ini. Ini rencana ingin saya pupuk lagi menggunakan Ponska 100 kilo lagi lur, karena ini masih berani untuk dipupuk ya lur. Padi Inpari 48 ini dia dipupuk
berapa aja itu mau ya lur, karena padi umur panjang itu kalau dipupuk 3 kali itu akan lebih bagus, beda dengan padi umur pendek. Nah, untuk rumput kemarin itu saya menggunakan herbisida boral lur, saya campur dengan sidamin. Boralnya itu saya cairkan dulu ya lur, yang 100 ml itu saya jadikan 1 liter. Nah, setelah itu satu tangkinya itu saya kasih 50 mili ya per tangkinya, dan untuk sidaminya saya gunakan 30 mili karena masih kecil waktu itu rumputnya, dan kalau sudah besar itu sidaminya bisa dinaikin, dan josepatnya juga bisa menggunakan dosis 50 mili. Nah, ini di sebelah sana itu kebun sawit ya lor, karena ini tadinya itu emang udah ditanamin karet, sudah umur 10 tahun baru dibongkar karena harga karet yang tidak maksimal, jadi saya jadikan sawah lagi karena tadinya juga persawahan. Nah, untuk insektisidanya lur, kemarin saya menggunakan Josevat. Satu tangki itu saya kasih 3 sendok karena kemarin itu ada serangan sundep ya lur, serangan sundep dan ulat gulung lur. Nah, seperti ini. Nah, ini alhamdulillah ya lur, untuk ulat gulung itu sudah tidak ada lur. Nah, dia sudah mati karena insektisida Josepat itu sangat ampuh lur untuk mengendalikan hama ulat gulung, karena dia emang dikhususkan untuk ulat yang di tanaman kelapa sawit, tapi saya mencobanya untuk di padi dan itu tidak berpengaruh di tanaman ya lur. Nah, ini buktinya lur, padi saya masih hijau dan tidak berpengaruh. Insektisida Josepat ini tidak hanya untuk mengendalikan hama ulat gulung ya lur, bisa ulat geraya, warang coklat juga bisa mati, dan untuk walang sangit itu sangat bagus lur, dan sundep ini kemarin alhamdulillah ini walaupun masih ada mungkin ya 1-2, tapi sudah berkurang banyak. Bisa sedulur tani semua lihat, mungkin sudah berkurang ya lur untuk serangan sundep. Nah, ini lur contohnya, ini daunnya seperti ini adalah serangan sundep lur, dan kemarin itu saya kendalikan dengan insektisida Josepat. Alhamdulillah sudah tidak ada yang layu baru lagi lur karena menggunakan Josepat ini. Untuk dosisnya itu 3 sendok ya lur, satu tangkinya itu saya menggunakan 3 sendok, dan saya campuri fungisida antrakol lur agar mencegah tumbuhnya jamur, karena ini di musim hujan biasanya banyak jamur ya lur di batang ini, biasanya pada gosong, dan ini alhamdulillah lur saya menggunakan antrakol juga alhamdulillah bagus. Jadi semprotlah padi sedulur tani semua itu jangan menggunakan dosis yang tinggi dulu, gunakanlah dosis yang rendah ketika belum ada serangan. Nah, nanti kalau kita sudah menggunakan dosis yang tinggi ketika ada serangan hama ataupun jamur, itu sudah susah untuk dikendalikan karena dia udah kebal loh terhadap insektisida dan fungisida. Jadi begitulah lur, mudah-mudahan bermanfaat ya lur.
video dari saya ini. Dan jangan lupa juga lur untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya ya lur, agar tidak ketinggalan video yang terbaru dari channel Putra Tani lur. Channel saya ini menghadirkan ataupun memberikan informasi tentang pertanian lur, khususnya di tanaman padi lur, karena saya adalah petani padi, walaupun juga menanam cabai, tapi itu cuma sampingan aja lur. Sekian lur, kurang dan lebihnya video saya ini, saya mohon maaf ada kesalahan dan tutur kata yang kurang sopan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya lur. Terima kasih telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Demikian lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.